Selamat datang di channel saya, Dewi Suzanti. Izinkan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual. Modul 2.3 Cacing untuk Supervisi Akademik. Singkatnya, coaching diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan orang yang berpengalaman atau coach membantu orang yang belajar atau coachee dalam mengembangkan keterampilan dan kepribadiannya untuk meraih kesuksesan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Pada malam hari ini, kelompok kami akan mulai sebuah simulasi coaching, di mana di sesi yang pertama ini, saya, Rosa sebagai observer, kemudian Pak Imin sebagai coach, dan Bu Dewi sebagai coachee. Untuk memulainya, saya akan perkenalkan kasus yang akan kami bahas untuk kasus yang pertama ini. Kasus pertama ini adalah kasus dari Bu Dewi, di mana Bu Dewi membawa anaknya ke sekolah yang menjadi problem sendiri untuk Bu Dewi. Dan di sini saya akan berdiskusi dengan Pak Imin terlebih dahulu. Pak Imin, untuk pertanyaan-pertanyaan untuk pra coaching yang harus Pak Imin jawab, Cie. Yang pertama adalah untuk coaching kali ini Bapak diminta untuk dapat menyelesaikan beberapa kompetensi inti dari coaching. Yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang nanti menjadi poin-poin kompetensi dalam coaching ini, Pak Imin. Menurut Pak Imin, kira-kira kompetensi coaching manakah yang ingin dikembangkan Pak Imin? Terima kasih Bu Rosa, yang mungkin dalam kompetensi inti yang akan kita kembangkan nanti, saya berharap bahwa di dalam kompetensi coaching tadi, saya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjadi pendengar dengan baik, dan juga bisa memberikan atau mengurai atau mematik pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menjadikan pertanyaan yang bobot, sehingga masalah-masalah itu dapat terurai dengan baik. Oke, baik Pak Imin. Jadi tiga-tiganya ya Pak ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Imin nantinya? Apakah itu yang tadi presence atau mendengarkan dengan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot Pak Imin? Iya, sebenarnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu kompetensi yang paling penting ya dalam pengembangan coaching. Mudah-mudahan nanti di dalam coaching nanti saya bisa memberikan terutama mematik pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menjadi sehingga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, siap kalau begitu. Baik, itu semua pertanyaan untuk coaching untuk hari ini, Pak Imin. Setelah ini Pak Imin dan Bu Dewi bisa mulai proses coachingnya. Siap, Pak Imin, Bu Dewi? Ya, siap, Bu Rosa. Oke, baik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Saya mulai, Pak Imin. Ya, monggo Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Imin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Dewi. Pak Imin, saya mau sedikit bercerita dan meminta saran-saran dan Pak Imin terkait dengan masalah-masalah yang sedang saya hadapi dalam beberapa waktu ini. Begini Pak Imin, saya beberapa kali oleh saya langsung mau ceritanya ya Pak Imin.
Saya Monggo. beberapa kali ditegur oleh kepala sekolah, ditegur oleh Bapak Ibu guru senior. Mereka menyampaikan jika saya kurang maksimal dalam mengajar dalam beberapa hari ini. Saya rasa saya juga merasa malu sekali ketika senior-senior saya, kemudian kepala sekolah saya juga menegur saya terkait dengan kemampuan mengajar saya yang mulai menurun. Sebenarnya saya sendiri juga merasakan seperti apa yang Bapak Ibu senior dan kepala sekolah saya sampaikan sih, Pak. Menurut Pak Rohimin, apa ya yang perlu saya lakukan? Terima kasih Bu Dewi sudah sebagai teman sejawat ya, sebagai teman kerja, rekan kerja. Terima kasih atas kepercayaannya yang mau kita berbagi untuk menunjang profesi kita. Itu luar biasa. Bu Dewi, masih ingatkah waktu Bu Dewi pertama kali menjadi seorang guru? Ingat sekali, Pak. Bagaimana ekspektasinya, bagaimana harapannya menjadi seorang guru? Tentunya harapan saya ingin sekali saya menjadi seorang guru itu yang profesional, yang dibanggakan, yang memiliki peran penting untuk murid-murid saya tentunya. Luar biasa. Nah, itulah memang terkadang awal-awal kita menjadi seorang guru itu pasti punya niat, punya keinginan, punya harapan dan sebagainya. Mungkin kalau dibandingkan dengan kondisi saat ini, apakah memang benar Bu Dewi ini dalam kondisi yang dengan dulu itu kalau dibandingkan bagaimana menurut jenengan? Saya rasa saya yang dulu dengan saya yang sekarang itu jauh berbeda, Pak Imin. Di mana saya yang dulu itu mengajar fokus, tetapi sekarang saya kurang fokus, Pak Imin. Ada beberapa kendala-kendala yang saya hadapi dalam memfokuskan pengajaran saya di dalam kelas. Ada banyak faktor-faktor yang membuat saya itu tidak fokus dan jadi rasanya tugas saya itu banyak sekali yang terlunta-lunta, banyak sekali tugas-tugas yang tertunda. Ya. Memang ya Bu, di dalam perjalanan kita berprofesi apapun ya, tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai pendidik, tetapi namanya pekerjaan itu tidak hanya dihadapi konflik itu saja, tapi banyak sekali variabel-variabelnya. Coba kalau kita jenengan bayangkan dari variabel yang begitu banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin sering timbul dan durasinya sering terjadi, itu permasalahan apa sih yang membuat jenengan itu menjadi resah, menjadi gelisah, itu apa? Apa ya Pak Imin ya? Banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling ini ya, paling sering mengganggu saya di dalam kelas itu adalah karena saya membawa pekerjaan rumah ke sekolah. Artinya saya membawa putra saya yang masih kecil setiap hari ke sekolah dalam beberapa waktu ini. Karena dia tidak mau ditinggal sendirian di rumah, sehingga dia ikut kemana saja saya pergi. Saya mengajar juga tentunya anak saya ini karena usianya masih 5 tahun ya Pak, belum sekolah. Saya kemana saja diikuti, jadi akhirnya saya juga tidak bisa mengajar dengan enak, dengan nyaman. Saya terpecah fokus saya dengan memperhatikan anak saya. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan di dalam kelas, jadinya saya bawa ke luar kelas. Dan pekerjaan saya yang di luar kelas dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain akhirnya sampailah dibawa ke rumah. Padahal di rumah pun tidak bisa terkerjakan. Di sini saya merasa semakin banyak dan semakin berat beban-beban tugas saya yang saya kerjakan. Luar biasa.
Ya, saya sangat prihatin sekali dan juga sangat empati dengan jenengan. Jenengan adalah orang yang dibanding apa ya, dia dari apa cara jenengan beraktualisasi di sekolah itu sudah luar biasa ya kan, sudah luar biasa, sangat aktif sekali ya. Tetapi kalau menurut jenengan apa memang ketika anak itu menjadi sebuah hal yang bisa mengganggu jenengan untuk berproses di sekolah, apa tidak ada cara lain Ibu? Tidak ada cara lain bagaimana supaya anak ini bisa terakomodasi di rumah, gitu, tidak sampai terbawa di sekolah. Apakah bisa? Gitu? Saya rasa mungkin kalau anak saya itu, maksa, ya, saya rasa kalau saya memaksakan mungkin bisa saja ya Pak Imin. Tapi kadang sebagai seorang ibu saya tuh sering nggak tegaan kalau anak saya ditinggal di rumah sama pengasuh. Sebenarnya dulu itu ada pengasuh. Sejak pandemi pengasuh saya itu pulang ke desa kemudian tidak kembali lagi sehingga saya kesulitan dan tidak punya pengasuh. Pada saat pandemi dulu itu kan memang kita WFH ya Pak ya, kita bekerja di rumah sehingga anak ini lengket sekali, anak saya, putra saya ini lengket sekali dengan saya, sehingga ketika WFH sudah mulai diterapkan saya malah tidak bisa lepas dari saya. Mungkin sayangnya saya mungkin Pak ya, jadi saya itu kurang mampu memberikan belajar kemandirian kepada putra saya. Nah, menurut saya bagaimana caranya untuk supaya anak itu bisa bisa mandiri, anak itu bisa bertanggung jawab, dan mungkin anak itu bisa bersosialisasi dengan orang lain selain dengan juga untuk memupuk kedewasaan dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan oleh jenengan sebagai nanti ini memupuk anak ini untuk bertanggung jawab. Tentunya ada ya Pak Imin. Mungkin dengan saya menitipkan dia ke penitipan anak yang memang di sana juga all in dengan cara mereka mengajar anak, tentunya memberikan pendidikan juga. Kemudian saya mungkin mulai sedikit demi sedikit mengajarkan anak saya kemandirian, melepaskan perasaan, bukan melepaskan sayang ya Pak ya, tapi menambahkan sifat kemampuan saya untuk membuat saya tega melepas anak saya, gitu, membuat anak saya nantinya akan mandiri tentunya Pak. Ya, luar biasa. Jadi memang apapun yang yang sudah jenengan lakukan adalah sudah ada dalam proses keinginan jenengan. Jadi supaya anak itu ternyata saya titipkan ke tempat penitipan anak, memiliki tempat penitipan anak juga memiliki kurikulum sehingga anak itu dilatih untuk bersifat mandiri dan sebagainya. Itu luar biasa. Dari sekian banyak rencana-rencana jenengan yang sudah jenengan ungkapkan tadi, mungkinkah di dalam waktu dekat ini bisa terrealisasikan? Sebenarnya dalam waktu dekat ini ada Pak, ada pembukaan baru untuk anak baru untuk penitipan. Jadi mungkin lebih baik saya segera mendaftarkan saya lebih cepat lebih baik Pak ya, supaya masalah saya ini tidak larut-larut dan segera diselesaikan. Ya, dari dan ketika sebelum jenengan mendaftarkan, mungkin apa yang jenengan persiapkan terlebih dahulu ketika anak nanti sebelum diserahkan ke tempat penitipan anak? Mungkin nanti saya akan Pak, pastinya saya akan ngajari anak saya, mendidik anak saya untuk menjadi mandiri terlebih dahulu. Mungkin saya ajarkan dia, selama ini saya itu selalu bingung ya Pak memakai bajunya itu. Ya saya memberikan minum itu juga.
Luar biasa. Saya rasa jenengan sudah punya progres yang bagus, sudah punya perencanaan yang bagus. Ketika berhadapan dengan permasalahan yang ada, jenengan sendiri sudah memiliki problem solution yang luar biasa. Setelah dari percakapan ini, apa yang jenengan rasakan ketika sebelum dan sesudah kita berdiskusi ini, Bu? Saya sebenarnya merasakan saya bisa dibantu menyelesaikan masalah-masalah saya, karena jujur sekali sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, masalah seperti ini memang masalah sepele, tapi menjadi pikiran saya sampai dengan beberapa hari ini. Iya, luar biasa, Bu. Memang itulah yang terkadang banyak para pendidik, terutama ibu-ibu, yang terjadi dilema moral, bagaimana membagi waktu dengan dengan keluarga, bagaimana membagi waktu dengan profesi dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, dengan sekarang sudah lega ya kan, menemukan solusi. Mudah-mudahan kita terus diberikan semangat dan motivasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu Dewi, monggo. Ucapan terima kasih Pak kepada Pak Imin yang sudah membantu saya, dan tentunya dengan percakapan kita hari ini, di waktu ini saya merasa lega karena dapat solusi-solusi yang baik untuk Pak Imin, dan saya bisa menjadi ibu yang baik bagi anak saya, bisa menjadi guru yang baik untuk murid-murid saya, tentunya menjadi junior yang baik pula bagi Bapak Ibu guru senior yang ada di sekolah saya. Terima kasih Pak Imin sudah membantu saya. Terima kasih Bu Dewi. Kita akhiri percakapan ini. Terima kasih coaching ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kembali ke Bu Rosa. Baik, terima kasih Pak Imin, Bu Dewi sudah selesai untuk sesi coachingnya. Satu kasus terlewati. Baik, setelah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Imin yang terkait dengan pasca coaching ini, Pak Imin. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Pak Imin, apa yang sudah Pak Imin lakukan waktu coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak Imin? Kalau tadi kan Pak Imin bilang inginnya semua kompetensi bisa tercapai ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang menunjukkan bahwa Bapak sudah mencapai kompetensi tersebut, Pak? Iya, ketika Kuci itu menemukan jawaban dan bisa mengurai masalahnya. Dan yang terakhir itu ketika kita mengkomparasikan keadaan sebelum dan sesudah coaching, dia merasa lebih lega, merasa lebih baik, maka kita bisa membangun pribadi atau mungkin kondisi yang lebih bagus lah, seperti itu dengan sebelumnya. Oke, siap Pak Imin. Lanjut pertanyaan nomor 2. Nah, ini bukan pertanyaan sih, lebih ke hasil observasi saya tadi selama coaching, proses coaching. Yang pertama saya akan menyoroti dari alur Tirta. Jadi yang alurnya mulai dari tujuan, ini identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini semuanya sudah hampir terpenuhi Pak Imin, hanya satu yang belum. Jadi sesuai dengan observasi saya, itu adalah di bagian tujuan malahan Pak Imin. Di bagian tujuan. Jadi di bagian tujuan itu, tadi saya belum menangkap Pak Imin sudah menyepakati tujuan percakapan. Jadi tadi setelah Bu Dewi itu cerita tentang permasalahannya, Pak Imin langsung mulai bertanya mengenai permasalahannya itu lebih lanjut. Jadi seperti belum mengarahkan, oh hari ini kita mau coaching tentang apa, itu masih belum nampak tadi Pak Imin. Gitu. Tapi untuk alur yang lain semuanya sudah
muncul, semua sudah muncul. Kemudian untuk tadi fokusnya, karena Pak Imin tadi ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, jadi saya fokus pada pertanyaannya Pak Imin. Di situ, di sini yang paling saya sering temukan adalah Pak Imin sering sekali memberikan apresiasi kepada Bu Dewi. Jadi semacam penyemangat di sini. Jadi penyemangat untuk Oke. coachingnya. Jadi coachingnya terasa nyaman untuk cerita kayaknya ini. Jadi banyak sekali kata-kata apresiasi yang saya lihat menyemangati Bu Dewi untuk bisa cerita. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Pak Imin berikan itu sifatnya banyak yang bersifat reflektif Pak Imin. Jadi Bu Dewi bisa menceritakan sesuai dengan pengalamannya. Jadi di sini tujuan dari pertanyaan berbobot itu sepertinya sudah sangat tercapai sekali. Cie. Karena di sini tadi itu pertanyaan reflektif, kemudian Bu Dewi itu ceritanya lancar sekali dan tentu saja Pak Imin memberikan apa ya, memberikan statement-statement yang bebas asumsi. Jadi tidak ada yang memberikan asumsi seperti itu. Dan itu dia dari saya. Oh ya, satu lagi. Pertanyaannya Pak Imin yang tadi saya lihat itu memberikan semacam arahan step by step pada coachingnya, pada Bu Dewi, sehingga Bu Dewi bisa mempunyai gambaran rencana mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Gitu, Pak Imin. Itu untuk pertanyaan, bukan pertanyaan ya, catatan hasil observasi yang saya sudah buat. Dan ini pertanyaan yang terakhir, Pak Imin. Kira-kira Ya. setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Pak? Menurut Bapak pribadi setelah ini? Ini setelah kita belajar coaching ini, maka kita sebagai coach ya ingin mengembangkan potensi kemampuan dalam berkomunikasi, terutama mengeksplor dan juga kemampuan dua sajalah, kemampuan berkomunikasi. Yang kedua adalah kemampuan dalam mendengar. Gitu. Siap. Ada lagi Pak Imin? Sudah, terima kasih Bu Ya. Rosa, luar biasa. Baik, baik. Sepertinya demikian untuk kasus yang pertama dari kasusnya Ibu Dewi. Kemudian untuk coachnya Pak Imin. Setelah ini kami akan berpindah kepada kasus yang kedua. Dengan demikian saya akhiri untuk kasus yang pertama. Terima kasih. Semangat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Hari ini malam ini kita akan melakukan pelatihan coaching pada modul 2.3. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk pemeran coachnya yaitu Ibu Dewi. Untuk coachingnya Ibu Rosa, saya Pak Rohimin sebagai observer. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan menyampaikan dulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Yang pertama yaitu present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Bisa dipahami, Bu Dewi? Siap, bisa Pak. Luar biasa. Sebelum kita mulai coaching, mungkin saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang mungkin ingin dikembangkan oleh Bu Dewi. Terima kasih Pak Imin. Ada beberapa kompetensi, ada 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada diri saya pada kegiatan kali ini. Yang pertama adalah present Pak. Saya ingin hadir sepenuhnya menangani kasus coaching saya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif.
permasalahan atau ceritahan serta curahan daripada coaching, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali permasalahan dan penyelesaian daripada coaching. Luar biasa, Bu Dewi. Mungkin di kompetensi-kompetensi yang jenengan sampaikan tadi, ada yang mungkin kompetensi yang sangat spesifik yang ingin jenengan jenengan sampaikan. Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi tentunya adalah saya ingin hadir sepenuhnya mencurahkan fokus saya kepada coaching saya. Tentunya ini bukan sebuah hal yang mudah bagi saya, terutama di dalam kondisi yang kita harus berbagi waktu antara pekerjaan, kemudian menjadi seorang coach, dan pekerjaannya ada di rumah. Begitu. Luar biasa. Ya. Mungkin yang terakhir, Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ketika nanti coaching itu apa? Oke. Indikator-indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah yang pertama, bila saya fokus dengan satu tujuan atau saya bisa mampu menanyakan apa sih tujuan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching saya. Kemudian saya membantu klien atau membantu coaching saya untuk mengidentifikasi masalah-masalah mereka sampai dengan mereka melakukan sebuah tindakan aksi untuk penyelesaian masalah serta tanggung jawab mereka. Terima kasih, mudah-mudahan kompetensi yang telah diinginkan bisa tercapai di coaching kali ini. Mungkin bisa langsung dilaksanakan oleh Bu Dewi. Bu Rosa sudah siap? Sudah, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Terima kasih Pak Ruhimin. Silakan Bu Rosa. Oke, siap Bu Dewi. Bu Dewi, ada waktu kosong nggak, Iya, Bu? Bu Rosa. Ada waktu kosong nggak, Bu? Kalau untuk Bu Rosa pasti ada, Ibu. Asik. Ada apa? Mau cerita-cerita, Bu. Walaupun sudah malam, sudah ngantuk-ngantuk. Biasanya cerita sebelum tidur itu menyenangkan sekali, Bu, buat pengantar tidur. Pas lelah ya, Bu. Betul. Ini, Bu, pas banget nih. Jadi, saya ini kan barusan selesai mengerjakan tugas guru penggerak nih, Bu Dewi. Jadi, saya tuh punya tugas kok banyak sekali, Bu Dewi. Apalagi di guru penggerak ini. Terus kalau saya lihat lagi, kalau pagi di sekolah, ternyata tugasnya juga sama banyaknya, Bu Dewi. Jadi kayak kegiatan sekolah, ngurusin anak-anak, terus habis itu yang nilai, kan habis ini kan mau rapotan, jadi ngurusin nilai, terus ngurusin apalagi ya, lain-lain, kayak acara-acara sekolah yang kayak kelas meeting gitu-gitu. Itu kayaknya langsung jadi satu semuanya, Bu. Jadi kayak tahu-tahu dalam satu waktu ini tuh semua tuh kayaknya menyerbu gitu. Kayak nggak bisa napas, Bu, jadinya capek rasanya gitu. Itu sih, Bu, yang pengen aku ceritain, Bu Dewi. Oke, Bu Rosa. Hebat. Bu Rosa ini sebenarnya guru yang hebat ya. Semuanya jadi guru yang multi talent. Ya mengajar, ya tetap belajar, gitu mengembangkan diri. Jadi tujuan Bu Rosa ke saya hari ini itu adalah ingin mendiskusikan tentang Bu Rosa yang merasa lelah dengan tugas yang bertumpuk-tumpuk, dengan banyaknya aktivitas yang sudah Bu Rosa lakukan, antara mengajar, kemudian menjadi guru, begitu. Bu Rosa tentunya Bu Rosa ini menjadi guru adalah sebuah pilihan ya, bukan sebuah uji coba. Nah, ketika pertama kali dulu Bu Rosa menjadi seorang guru, apa sih Bu yang motivasi Ibu kepingin menjadi seorang guru? Jujur, Bu, Diceritakan. awalnya tuh saya ya biasa aja gitu loh menjadi guru tuh, kayak
ya coba aja lah jadi guru gitu. Karena waktu itu saya ngelamar kerja, yang pertama kali diterima jadi guru ini. Jadi yang lainnya OTW OTW, ini udah eh, masuk duluan gitu. Terus akhirnya pelan-pelan gitu kan. Seru bisa ketemu anak-anak, bisa cerita-cerita, bisa ketawa-ketawa, bisa ngomel-ngomel. Jadi kayak ada penyemangat sendiri, kayak ada rasa apa ya, warna tersendiri. Jadi guru itu. Jadi eh apalagi guru SMP ya. Jadi ketemu anak-anak yang masih kecil iya, yang mau gede juga iya. Jadi kayak eh rasanya masih muda terus gitu, Bu Dewi. Sip, sip. Gitu. Keren ya motivasi Bu Rosa menjadi seorang guru ini. Ibu, dari permasalahan tadi kegundahan Ibu terkait dengan masalah menumpuknya tugas, ayo Ibu kita pecahkan satu-satu. Kira-kira apa sih penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan Ibu menjadi tugas-tugasnya Hmm. bertumpuk. Tentunya di dalam hati kecilnya Bu Rosa itu sebenarnya sudah tahu jawabannya. Cuman mungkin terkadang kita itu ada perasaan apa ya, ego, kemudian ada perasaan menyalahkan tugas gitu, menyalahkan orang yang beri tugas. Mari kita urai satu-satu. Kira-kira permasalahan itu apa saja sih penyebabnya, Bu Rosa? Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, kan tugas itu kan banyak ya. Mulai dari yang guru penggerak, terus yang kegiatan sekolah, terus yang nilai-nilai. Jadi itu ketika saya udah lihat tugasnya banyak tuh kayak udah keburu capek duluan gitu, kayak males gitu. Langsung, kok banyak banget ya. Jadi biasanya eh, akhirnya saya kejar itu kalau udah deket-deket deadline gitu, Bu. Jadi awal-awal tuh masih pengen santai, nanti, terus baru kalau mau deadline itu baru kalang kabut gitu, kayak waduh banyak banget tugasnya ternyata. Ya itu Bu Dewi. Kayaknya sih itu. Jadi kayak males terus nanti, terus ternyata udah mau deadline baru dikejar semua. Itu kayaknya Bu Dewi. Oke, oke, oke. Baik, Bu Rosa, karena Bu Rosa memang punya tanggung jawab yang banyak ya, punya tanggung jawab yang besar menjadi seorang guru. Dengan kalau saya mendengar ceritanya Bu Rosa tentang banyak tugas, kemudian menjadi seorang guru penggerak, kemudian tugas sekolah, tugas nilai, belum lagi nanti ditambahkan dengan tugas-tugas yang ada di rumah ya Bu, baik sebagai seorang anak maupun menjadi seorang istri. Eh, Mari Bu Rosa, kira-kira intinya dari yang banyak tadi Bu Rosa sebutkan itu berusaha menyimpulkan satu apa sih sebenarnya inti permasalahan dari kelelahan ibu ini. Kalau dilihat dari tadi yang sudah saya ceritakan itu kayaknya lebih ke manajemen waktu ya Bu. Jadi kayak eh, harusnya kan itu bisa kayak dicicil atau dikerjain pelan-pelan. Tapi karena awalnya sudah lihat udah males, itu terus akhirnya numpuk-numpuk, waktunya nggak bisa diatur, harusnya bisa nyicil, ternyata nggak nyicil. Akhirnya ya itu jadi keteteran itu Bu Dewi. Oke, luar biasa keren. Ya, Bu Rosa sudah punya jawaban sebenarnya. Cuman mungkin ada perasaan bagaimana gitu untuk mengutarakannya. Tentang manajemen waktu ya Bu, yang seperti Ibu sampaikan tadi, manajemen waktu Ibu yang kurang baik. Nah, dari beberapa faktor tadi tentang manajemen waktu, kemudian tentang Ibu menunda-nunda pekerjaan, dari beberapa faktor yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada nggak langkah ke depannya yang akan Ibu lakukan? Dan kira-kira langkah ke depan itu kapan Ibu mau merealisasikan? Apakah Ibu perlu juga apa sebuah dukungan dari teman-teman atau sebuah komunitas atau tim kerja yang baik untuk mengatasi permasalahan di di yang sedang melanda Bu Rosa ini. Monggo Bu Rosa. Oke, kalau dilihat ya dari eh, masalah saya itu manajemen waktu,
Harusnya kan saya lebih bisa mengatur waktu karena kan manage itu kan mengatur. Berarti ya kuncinya itu ya saya harus mengatur waktu itu Bu kayaknya. Jadi bagaimana caranya supaya waktu itu diatur sedemikian rupa supaya nanti ketika saya uh, sudah memang jatahnya mengerjakan itu bisa mengerjakan dan enggak keteteran gitu. Jadi mungkin apa ya bisa buat catatan mungkin ya kayak skala prioritas mana yang dikerjakan duluan, mana yang bisa dikerjakan setelahnya, antriannya gimana-gimana. Mungkin itu, Bu. Mungkin dalam bentuk uh, agenda bisa kayaknya. Jadi buat agenda, mungkin agenda agenda tulis ya, karena kan saya kan enggak begitu suka kalau pegang HP itu kan pasti biasanya lihat chat di WA itu, lihat grup sekolah, lihat grup CGP itu kan isinya tugas itu kayaknya lihat HP itu udah sumpek gitu loh, Bu. Mungkin saya bisa mengalihkan jadwal-jadwalnya itu nulis kayak agendanya itu di agenda di buku. Jadi kayak apa namanya? Kan lebih seru gitu kalau nulis terus dihias-hias kayak anak-anak sekarang kan bikin apa ya scrapbook apa-apa itu. Jadi lucu-lucu, jadi penyemangat buat kerja gitu. Dan mungkin kalau ditanya waktunya ya secepatnya ya supaya segera terselesaikan permasalahan saya ini. Jadi habis ini saya mau pergilah. Oh, nggak bisa deh udah tutup Bu. Besok lah Bu. Saya ke toko buku beli agenda. Gitu Bu. Memang benar ya, Bu Rosa itu selain multi talent, Bu Rosa juga bisa menyelesaikan masalah. Oke, baik Bu Rosa. Dari banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh Ibu Rosa, mungkin Bu Rosa bisa menyampaikan tanggung jawab apa yang seharusnya Ibu lakukan terkait dengan masalah yang sudah Ibu hadapi ini dan sudah dari percakapan yang kita lakukan tadi ini, tanggung jawab apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya Bu Dewi. Jadi saat ini kan saya sedang mengalami permasalahan dalam manajemen waktu di mana saya karena melihat tugas yang terlalu menumpuk terlalu banyak, jadinya saya tertarik untuk seperti anak-anak mager, malas gerak. Jadinya tugas saya akhirnya numpuk di belakang, keteteran, kayaknya banyak, tapi sebenarnya itu bisa dicicil sih, Bu. Dan di situ uh, untuk solusinya, setelah ini saya akan berusaha untuk memanage waktu saya. Caranya bagaimana? Itu nanti bisa dengan agenda yang terutama agenda tulis. Karena tadi kalau lihat HP rasanya isinya kok tugas semuanya. Jadi pakai agenda tulis biar gampang untuk dicek juga, nggak hilang filenya, udah ada di bukunya. Jadi eh, mudah-mudahan setelah itu saya bisa memanage waktu saya dengan melihat apa yang ada di agenda itu, Bu Dewi. Oke, baik Rosa. Saya rasa tadi antara tanggung jawab dan kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, coaching kita hari ini sudah disampaikan oleh Bu Rosa. Semoga pembicaraan kita hari ini tidak sia-sia ya Bu, coaching hari ini tidak sia-sia, Ini ya. tetapi bisa segera Ibu bisa terapkan supaya masalah-masalah tentang manajemen waktu Ibu, bertumbuknya tugas yang Ibu hadapi hari ini bisa terurai, bisa terkerjakan dengan baik dan rapi di kemudian harinya, tanpa ada tugas-tugas yang menumpuk lagi, supaya tanggung jawab Ibu sebagai guru, tanggung jawab Ibu sebagai anak atau istri yang ada di rumah, tanggung jawab Ibu sebagai orang tua di sekolah bisa terselesaikan, berjalan sesuai dengan alurnya, tidak bertumpuk-tumpuk. Begitu Bu Rosa, mungkin Bu Rosa ada yang mau ditanyakan kembali. Sudah Bu, sudah ketemu jalan keluarnya. Jadi ngobrol sama Bu Dewi ini menguatkan saya banget untuk apa ya yang harus saya lakukan setelah ini biar lebih mantep gitu Bu Dewi. Makasih Bu Dewi.
Baik, Bu Rosa, terima kasih sudah mempercayai saya untuk bercerita. Oke, makasih ya Bu Dewi. Saya, Iya, sampai ketemu besok di sekolah. Bu Rosa, terima kasih. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih kepada Bu Dewi dan Bu Rosa sudah luar biasa dalam praktek coaching yang telah dilakukan. Mungkin saatnya kita mulai melakukan evaluasi. Yang pertama dari Bu Dewi selaku coach ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke, terima kasih Pak. Untuk indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan awalnya kan adalah present, mendengarkan aktif dan bertanya berbobot. Dari 3 tadi ada satu indikator yaitu saya mencoba untuk mendengar Rosa, kemudian mendengar saya terlibat di dalamnya dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Rosa. Begitu Pak Emil. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Dewi, sangat luar biasa. Dari catatan saya menggunakan metode Tirta, mulai dari apersepsi, dengan sudah luar biasa, membuka permasalahan, mulai dari mengawalinya sudah luar biasa, sedangkan tujuan untuk berkomitmen untuk menentukan tujuan coaching ya sudah terbentuk di situ, identifikasi masalahnya juga sudah bisa memilah-milah masalah, mengerucutkan masalah, dan membatasi masalahnya juga sudah bagus. Bahkan dari penentuan rencana aksi dan bahkan menciptakan suasana yang bertanggung jawab itu juga luar biasa. Selanjutnya mungkin terakhir Bu Dewi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke Pak, terima kasih Pak Emin. Untuk kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan kembali adalah tentang pertanyaan berbobot Pak. Saya merasa saya ingin sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menggali informasi, menggali permasalahan dan menguraikan masalah yang ada pada coaching saya. Luar biasa ya, mudah-mudahan semakin seringnya kita berlatih dalam metode coaching ini, maka kita menjadi terbiasa, menjadi banyak diksi-diksi yang kita peroleh dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat. Terima kasih Bu Rosa, terima kasih Bu Dewi. Semoga bisa mewarnai dan menginspirasi kita semuanya, terutama coachnya ya kan yang luar biasa, seperti coachnya ini luar biasa, seperti psikolog ya, psikolog. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imin. Sama-sama. Case number 2. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini terima kasih sudah hadir hari ini pada Zoom meeting karena kita akan melakukan sebuah kegiatan coaching. Perkenalkan, saya Dewi Susanti. Di sini saya bertindak sebagai observer dan nanti Bu Rosa sebagai coach-nya. Lalu coaching-nya adalah Pak Rohimin. Di sini kita akan mengangkat sebuah permasalahan terkait dengan keterlambatan siswa di sekolah.
Sebelum kita memulai kegiatan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rosa terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan. Ibu Rosa, Ya, Bu. ya, dalam kegiatan coaching kali ini kita akan menerapkan konsep TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tindak lanjut, di mana ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rosa sebagai coach di sini. Kira-kira apa ya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rosa sebagai coach? Baik, untuk saya sendiri tentu saja sebagai coach itu kan harus full package, Bu Dewi. Kalau misalnya saya bisa, saya ingin bisa, uh, saya ingin berkompetensi dalam presence atau kehadiran, mendengarkan sepenuhnya, kemudian atau hadir sepenuhnya, bukan mendengarkan sepenuhnya, jadi tidak uh, terganggu fokusnya dengan hal lain selain proses coaching sendiri, kemudian mendengarkan dengan aktif supaya saya dapat mendengarkan semua curhatan dari coach saya dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang nantinya bisa mengarahkan coach saya untuk bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Itu, Bu Dewi. Keren Bu Rosa. Kemudian Bu Rosa, saya ingin tanya dari kompetensi yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, present, Ibu hadir di sana, kemudian mendengarkan secara aktif serta pertanyaan yang berbobot. Saya mau menanyakan bagian kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu observasi. Baik, yang paling spesifik sebenarnya ada dua, tapi karena yang paling jadi satu aja, saya ingin difokuskan pada pertanyaan berbobot, Bu Dewi. Oke, sip, keren. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya ingin menanyakan menurut Bu Rosa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rosa dalam coaching hari ini apa? Tentunya ketika saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot itu, berarti saya yang pertama tentunya nanti bisa mengarahkan coach saya dengan pertanyaan itu untuk dapat menemukan solusinya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu nanti adalah pertanyaan yang bisa dibilang tidak menjurus ke arah yang memberikan kayak penghakiman atau apa, sehingga nanti coachingnya bisa kembali lagi menemukan solusi dari semua masalah yang sedang dihadapi. Itu Bu Dewi. Oke, baik, bagus sekali Bu Rosa. Bu Rosa, itu saja saya rasa pertanyaan dari saya untuk memulai kegiatan coaching hari ini. Saya berikan waktu Bu Rosa 10 menit untuk melakukan coaching. Bu Rosa bertindak sebagai coachnya dan Pak Rohimin sebagai coaching dengan masalah keterlambatan siswa yang akan dibahas. Silakan untuk Pak Rohimin dan Bu Rosa. Waktu saya persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Ini saya mulai dari saya, Bu Rosa. Ya, Sudah Pak. siap ya? Sudah. Selamat malam, Bu Rosa. Selamat malam, Pak. Mohon maaf waktunya mengganggu jenengan istirahat, Bu Rosa. Iya, enggak apa-apa. Gimana, Pak? Sepertinya ada sesuatu yang urgent ya? Iya, di sekolah tadi kan kelihatannya padat sekali. Jadi akhirnya sudahlah kita pakai Zoom meeting ini aja untuk apa namanya? Ya, saya pingin di apa ya? Sharing-sharing dengan jenengan atau mungkin apa ya kucing ya melakukan kucing agar peningkatan terhadap apa ya, peningkatan terhadap prestasi saya atau mungkin profesionalitas saya. Siap. Gimana, Pak? Ada cerita apa hari ini, Pak? Tadi pagi Bu Rosa, jenengan kan termasuk salah satu apa ya staf kesiswaan ya kan, terus juga secara pribadi jenengan itu mampu dalam
dalam manajemen waktu yang baik, saya rasa seperti itu. Tadi pagi itu saya mengajar di kelas 12 ya. Kelas 12 itu dari 30 anak itu hampir 50% itu terlambat semua gitu. Jadi kok merasa bahwa anak-anak itu semakin motivasinya semakin turun sekali. Nah, ini kan akhirnya mengganggu yang pertama mengganggu KBM, yang kedua kalau seandainya diproses pun juga terlalu banyak yang bermasalah. Ini kan menjadikan saya itu merasa sangat sudah jam pertama lagi, akhirnya mood saya untuk mengajar itu menjadi hilang di kelas. Terus Oh, akhirnya terbawa suasana, terus akhirnya apa ya, suasana hati pun menjadi rusak semuanya. baik, baik, baik. Berarti hari ini kita mau ngobrolin tentang permasalahan anak yang terlambat ya Pak Imin ya? Betul, betul, Rosa. Oke, baik. Nah, Pak Imin kita flashback lagi ke tadi pagi ya Pak Imin ya. Yang tadi kan Pak Imin sudah Iya. cerita kalau anak-anak banyak terlambat. Bisa minta tolong untuk menjelaskan kronologinya Pak dari depan sampai eh, akhirnya supaya saya bisa lebih jelas lagi mendengar ceritanya. Jadi tadi kan jam pertama saya ngajar di 12 IPS 1 ya. Itu kelasnya, wali kelasnya Bu Dewi itu loh. Itu anaknya nakal karuan. Ya Allah. Akhirnya eh, waktu saya ngajar jam pertama ternyata setelah kita masuk 10 atau 15 menit itu mulai anak-anak berdatangan. Nah, Mhm. ada satu anak, dua anak, sampai 15 anak. Di awal keterlambatan saya sempat memproses, nah lama-kelamaan, nah 15 anak kok banyak banget ini. Baik, Prosesnya baik. bagaimana gitu. Kenapa kok dibiarkan masuk di sekolah sama apa nama BK dan sebagainya. Ini kan luar biasa ini. Nah, itu loh yang menjadikan akhirnya mengganggu KPM saya. Mengganggu KPM saya, membuat menjadi suasana di kelas itu menjadi gak nyaman dan sebagainya. Baik. Tadi Bapak bilang kalau eh, bingung dalam memprosesnya ya Pak ya, untuk proses anak-anak ini ya. Betul, betul. Nah, apakah ada pemrosesan darurat Pak yang Bapak lakukan tadi? Iya, jadi secara spontanitas itu anak-anak yang terlambat 5 sampai 10 menit awalnya saya suruh ngaji ya kan. Saya apa namanya? Saya kasih motivasi anak-anak sebagainya. Loh, kok berlanjut jadi 5 anak, 10 anak, kok bertambah gitu loh. Jadi kan akhirnya nggak efektif gitu. Oke, oke. Lalu yang sisanya yang akhir-akhir itu bagaimana Pak akhirnya? Ya sudah saya suruh berdiri saja gitu loh, di kelas ya kan. Baik, Iya. baik, baik, baik. Oke. Gitu ya. Lalu mungkin Pak, kalau misalnya kita lihat-lihat, pasti kan kalau ada apa namanya keterlambatan kan biasanya kan anak-anak punya alasannya. Ini kira-kira apa saja sih alasan yang disampaikan anak-anak ini Pak sampai akhirnya mereka terlambat? Iya, anak-anak itu terkadang itu apa ya? eh, Alasannya itu saja lah Bu. Ya. Mulai dari kesiangan, terus mulai dari ya mungkin kenapa kesiangan karena tidurnya terlalu malam, Hmm. alasannya mengerjakan tugas dan sebagainya, terus eh, akhirnya terlambat karena macet dan sebagainya. Padahal ya namanya di Surabaya itu pasti semuanya ya macet. Apalagi kalau datangnya agak siang gitu. Itu Mhm. memang nanti itu banyak alasan. Seluas-luas hutan itu paling luas itu ya alasan. Bisa aja Pak Imin. Oke, oke. Nah, tadi kan sudah ada alasan-alasannya. Nah, kira-kira mungkin Pak Imin ya.
terkait dengan alasan-alasan itu. Apakah Pak Imin punya sesuatu yang mungkin bisa jadi apa ya, menjadi suatu hal yang mendorong mereka untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, Pak? Mungkin ada ide apa gitu? Tadi kan mungkin sudah ada disuruh ngaji, kemudian sampai akhirnya yang terakhir-terakhir itu kan harus berdiri. Apakah ada, mungkin ada ide-ide lain, Pak, yang bisa mendukung anak-anak ini bisa datang tepat waktu, Pak? Iya, ini kalau terlalu banyak ini gimana kalau di no Ibu ya tarik ya. Encek sehat gitu ya. Tahu suwuk. Nggak tahu saya. Apa itu, Pak? Suwuk itu dikasih mantra ya kan, anak-anak itu Oh, dimandikan, alah. dipakai keminyak. Oh, kalau di tempat saya dari Jogja mungkin istilahnya diruat ya. Iya di ruat itu ya. Mungkin apa namanya dilarung sajikan gitu apa dilarung ke tengah Duh, samudra gitu jangan ya. dilarung, Pak. Kasihan, Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya itu apa ya Bu ya? Kita itu kurang sinergi di dalam apa namanya di dalam sekolah itu sehingga eh, kita berjalan sendiri-sendiri gitu. Dan Mhm. saya berharap itu nanti kita koordinasi sama Bu Dewi sebagai wali kelas, terus koordinasi dengan apa namanya BK sehingga kita itu bisa Hmm, menyelesaikan masalah ini bersama-sama gitu, bareng. Gitu. baik, baik. Gimana? Bisa, bisa, Pak. Mungkin itu kan dari versinya wali kelas, kemudian BK, ya. Apakah ada pendekatan khusus untuk anak-anak, Pak? Jadi biar lebih mungkin ya untuk lebih Iya, personal lagi ke anak-anak. iya betul. Jadi nanti anak-anak itu jadi dia memang benar-benar melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya kan? Datang ke sekolah dengan niat yang baik, ya kan? Ketika memang mereka tidak melakukan dengan baik, maka dia memiliki apa ya? Melanggar kesepakatan itu dan bila perlu dijatuhkan sanksi kan. Jadi memang benar-benar punya kesepakatan. Dan itu kan anak-anak kan bermasalah. Kita juga harus apa ya? Mengurai permasalahan anak-anak yang dari rumah juga karena memang datang itu kan dari rumah. Apa sih Betul. permasalahannya anak itu gitu. Jadi bila perlu kita kumpulkan juga orang tuanya gitu. Kan bagaimanapun juga pendidikan itu harus sinergis antara sekolah dan juga keluarga. Kalau enggak ya mereka maka manajemen malamnya anak-anak di mana kita kan nggak tahu juga. Jadi harus ada pantauan juga dari orang tua gitu Bu. Maka kita harus parenting gitu ya kan semuanya. Kita Baik, baik. rapatkan barisan ya kan. Saya emosi nih mulai emosi ya kan dengan anak-anak itu ya. Terutama orang tuanya juga gitu. Aduh, Tidak tahu berapa gitu. sabar, Pak, sabar, Pak. Semuanya ada Iya. solusinya. Tadi sudah disampaikan loh sama Pak Imun sebenarnya. Oke, oke. Jadi tadi kan Pak Imin sudah menyampaikan beberapa rencana aksi nih, ada 3 tadi ya. Yang pertama yang bekerja sama dengan BK, kemudian dengan anak-anak, dengan orang tua nih. Nah, kira-kira supaya lebih apa ya, lebih cepat ya atau lebih apa ya namanya tepat lagi untuk menuju sasarannya, untuk mencapai tujuannya. Nah, kira-kira langkah pertama yang akan Bapak lakukan setelah ini apa, Pak? Setelah saya tutup ini, Zoom Meet ini, saya telepon nanti itu Bu Dwi itu, wali kelasnya itu. Iya, saya telepon itu nanti guru BK-nya, guru piketnya semuanya nanti besok maka kita rapatkan bersama-sama duduk bareng ya kan agar secepatnya ya kan supaya tidak ada lagi keterlambatan berikutnya. Baik, siap, siap, siap. Jadi eh, langsung dieksekusi ya, Pak ya. Iya betul betul. Gak usah lama-lama. Oke, oke. Nah, kalau sama siswanya bagaimana, Pak, tadi, Pak? Nah kalau si mahasiswanya ya nanti setelah kita apa namanya kita duduk bareng punya masalah
kita sampaikan dulu ke ke guru-guru. Maka kalau kita sudah punya skenario, maka sudah matang, maka kita sampaikan ke siswa. Jangan Baik. nanti kalau kita belum pasti nanti sampaikan ke siswa, siswanya juga bingung lagi ya kan. Nah, ini nanti malah nggak ajak gitu loh. Dalam Siap. peraturan itu kan harus ajak, harus komitmen ya kan seperti itu. Betul, betul, betul sekali, Pak. Mantap banget ini. Iya, Wah. saya emosi gitu. Pak Imin bilang emosi tapi bisa merencanakan hal yang luar biasa ini untuk pemecahan masalahnya ini. Keren ini Pak Imin. Apalagi kalau sudah dilaksanakan pasti bisa dieksekusi dengan baik ini kayaknya. Oke, baik Pak Imin. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau diceritakan. Tadi sudah dapat solusinya ya Pak. Sudah 3 malahan Pak. Keren nih Pak Imin. Saya hanya jadi teman bicara Ya, aja sama mancing-mancing ini. ya enggak, besok ketika rapat ya jenengan harus ngomong juga kepada Oh iya, teman-teman siap, gitu. siap. Karena, yang mengarahkan ini kan Bu Rosa juga. Iya, kayaknya ini Pak Imin terbawa emosi juga ke saya ini ya Pak ya. Iya, harus ya kan. Orang yang pertama yang tahu kan harusnya Bu Rosa. Oke, oke siap Pak Imin. Nah Pak Imin kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, eh, apa kira-kira yang bisa disimpulkan Pak Imin? Biar bisa lebih katam lagi nih sepertinya. Iya ya, nggak terasa ya. Ternyata dengan perbincangan ini akhirnya keluar juga ide-ide saya, ya kan. Dengan ini luar biasa loh, Bu Rosa ya kan, sudah memancing-mancing saya sehingga saya emosi terus mengeluarkan banyak pendapat ya kan. Nggak Siap, terasa ya, siap. luar biasa. Ya, jadi eh, ada titik temu lah yang saya harapkan. Baik, baik, siap. Ya, semoga setelah ini bisa ini ya Pak ya semua solusi yang sudah Pak Imin apa ya rencanakan tadi secara mandiri itu bisa nanti bisa segera dieksekusi dengan baik supaya permasalahan ini bisa segera terselesaikan ya Pak Imin ya. Amin, amin. Terima kasih, Rosa. Eh, ya, ada lagi Pak Imin? Sudah cukup. Ini saya sudah mulai apa namanya lega ini ya kan dengan Oke, perbincangan ini menemukan pencerahan dari Bu Rosa. oke siap Pak Imin. Oke, habis ini bisa istirahat Pak Imin biar emosinya reda Pak. Besok sekolah lagi loh Pak. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Rosa atas waktunya. Oke, ya, sama-sama Pak Imin. Sampai ketemu besok. Keren, keren, keren. Terima kasih Bu Rosa sebagai coach dan Pak Rohimin sebagai coaching. Bagus sekali Bu Rosa tadi cara Bu Rosa untuk menyampaikannya. Ada pertanyaan Bu saya ingin mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah aku melakukan sebuah percakapan coaching ini tadi ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching dan menjadi sebuah indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Rosa inginkan. Kalau tadi kan Bu Rosa mengatakan ingin tentunya dari kompetensi-kompetensi yang sebagai coaching, Ibu tentunya kepengen present, ingin mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari coaching yang telah Ibu lakukan kepada Pak Rohimin, adakah indikator-indikator yang sudah Ibu dapatkan, yang sudah Ibu capai dengan menjadi coach daripada Pak Rohimin tadi? Monggo Bu Rosa. Iya, baik. Untuk indikator-indikator yang sudah sepertinya, karena saya nggak pede, Bu. Sepertinya sudah tercapai, itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot. Ini mungkin karena Pak Imin memang sudah gurunya sudah pintar ya. Jadi pancingan-pancingan kecil itu sudah bisa membantu Pak Imin untuk cerita banyak sekali sampai tersebut emosinya Bu Dewi.
Gitu. Jadi untuk pertanyaan berbobot itu saya kemungkinan sudah memberikan pertanyaan yang cukup untuk mengarahkan Pak Imin bisa menjelaskan atau menceritakan, kemudian mencari solusi atas permasalahannya. Begitu Bu Dewi. Oke, bagus sekali Bu Rosa. Memang tadi saya menyimak ada beberapa indikator ketercapaian yang telah Ibu sampaikan ya. Kemudian saya ingin menyampaikan catatan-catatan kecil saya terkait dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Rosa tadi. Mulai dari alur tirta, tadi Bu Rosa sudah menyampaikan ada tujuan, kemudian Ibu sudah mengidentifikasi masalah daripada Pak Rohimin, ada rencana aksi sampai dengan tanggung jawab telah Ibu sampaikan tadi melalui sesuai dengan alur daripada alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta Ibu sudah hadir sepenuhnya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rohimin sebagai. Kemudian poin-poin penting yang saya tangkap dari tadi ini adalah masalah keterlambatan murid, di mana Pak Rohimin memberikan sebuah hukuman kepada murid-muridnya yang terlambat. Rupanya bukan cuma 1-2, tetapi muridnya ini luar biasa banyak sekali yang terlambat. Kemudian di sini Pak Rohimin juga menyampaikan ada kesadaran siswa yang masih belum tumbuh karena mungkin perlu peran serta daripada orang tua yang ada di rumah serta guru. Kemudian Pak Rohimin tadi juga sudah menyebutkan dukungan-dukungan apa yang diperlukan, di mana dukungan diperlukan Pak Rohimin adalah dukungan wali kelas, dukungan BK, serta sekolah. Serta Pak Rohimin ingin membuat sebuah sosialisasi tentang manajemen waktu daripada siswa-siswanya. Kemudian Pak Rohimin juga sudah menyebutkan komitmen serta tindak lanjut dari apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah digali dari Bu Rosa tadi. Oke, itu adalah catatan-catatan saya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu Rosa. Kalau tadi Bu Rosa sudah berperan sebagai coach, sudah menjadi coach yang baik, saya ingin tanya, adakah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari yang 3 tadi? Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang telah Ibu lakukan barusan? Tadi bukan sudah coaching dengan Pak Imin ya. Ya. Mungkin ada ingin yang dikembangkan oleh Ibu lagi. Monggo Bu Rosa. Baik Bu Dewi, setelah tadi coaching itu yang selalu menjadi pikiran saya ketika memberikan pertanyaan itu adalah apakah pertanyaan yang saya berikan itu mengacu pada sebuah apa ya, judgement atau tidak. Jadi kayak saya masih takut dan ragu apabila pertanyaan saya ini atau mungkin respon yang saya berikan itu merupakan sebuah kayak penilaian kepada diri saya. Jadi harus lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot supaya tidak memberikan kesan saya apa ya, menilai atau mungkin menjudge coach saya supaya apa nantinya coach saya ini bisa secara sadar, secara apa ya, secara apa ya, punya kesadaran apa sendirilah supaya nanti bisa memberikan unek-uneknya kepada saya, kemudian nanti akhirnya sampai bisa memberikan solusi kepada saya, kepada dirinya sendiri bukan kepada saya. Itu, Bu Dewi. Oke, terima kasih. Memang tadi saya menyampaikan, saya melihat dari Bu Rosa sudah bagus Bu. Ibu sudah tidak mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menghakimi atau kalimat-kalimat yang mendikte untuk ke arah mana Pak Rohimin harus melakukan sebuah tindakan. Saya rasa apa yang sudah dilakukan Bu Rosa sudah cukup luar biasa. Hari ini coachnya luar biasa, coachingnya juga luar biasa. Saya kira sudah kita akhiri kasus yang kedua ini terkait dengan keterlambatan siswa karena kita akan membahas kasus yang ketiga tentang manajemen waktu nantinya. Untuk itu saya akhiri kegiatan coaching hari ini. Terima kasih. Saya sebagai observer Dewi Susanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Case number 3. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Hari ini malam ini kita akan melakukan pelatihan kucing pada modul 2.3. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk pemeran coachnya yaitu Ibu Dewi, untuk kucingnya Ibu Rosa, saya Pak Rohimin sebagai observer. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan menyampaikan dulu tentang rubrik penilaian percakapan kucing. Yang pertama yaitu present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Bisa dipahami, Bu Dewi? Siap, bisa Pak. Luar biasa. Sebelum kita mulai kucing, mungkin saya akan menanyakan kompetensi kucing apa yang mungkin ingin dikembangkan oleh Bu Dewi. Terima kasih Pak Imin. Ada beberapa kompetensi, ada 3 kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan pada diri saya pada kegiatan kali ini. Yang pertama adalah present Pak. Saya ingin hadir sepenuhnya menangani kasus kucing saya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif permasalahan atau ceritahan serta curahan daripada kucing. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali permasalahan dan penyelesaian daripada kucing. Luar biasa, Bu Dewi. Mungkin dari kompetensi-kompetensi yang jenengan sampaikan tadi, ada yang mungkin kompetensi yang sangat spesifik yang ingin jenengan sampaikan. Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi tentunya adalah saya ingin hadir sepenuhnya mencurahkan fokus saya kepada coaching saya. Tentunya ini bukan sebuah hal yang mudah bagi saya, terutama di dalam kondisi yang kita harus berbagi waktu antara pekerjaan, kemudian menjadi seorang coach, dan pekerjaannya ada di rumah. Begitu. Luar biasa. Mungkin yang terakhir Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ketika nanti kucing itu apa? Oke. Indikator-indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah yang pertama, bila saya fokus dengan satu tujuan atau saya bisa mampu menanyakan apa sih tujuan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kucing saya. Kemudian saya membantu klien atau membantu kucing saya untuk mengidentifikasi masalah-masalah mereka sampai dengan mereka melakukan sebuah tindakan aksi untuk penyelesaian masalah serta tanggung jawab mereka. Terima kasih, mudah-mudahan kompetensi yang telah diinginkan bisa tercapai di kucing kali ini. Mungkin bisa langsung dilaksanakan oleh Bu Dewi. Bu Rosa sudah siap? Sudah, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Terima kasih Pak Rohimin. Silakan Bu Rosa. Oke, siap Bu Dewi. Bu Dewi, ada waktu kosong nggak, Iya, Bu? Bu Rosa. Ada waktu kosong nggak, Bu? Kalau untuk Bu Rosa pasti ada, Ibu. Asik. Ada apa? Mau cerita-cerita, Bu. Walaupun sudah malam, sudah ngantuk-ngantuk. Biasanya cerita sebelum tidur itu menyenangkan sekali, Bu, buat pengantar tidur. Lepas lelah ya, Bu. Betul. Ini, Bu, pas banget nih. Jadi, saya ini kan barusan selesai mengerjakan tugas guru penggerak nih, Bu Dewi.
Jadi saya tuh punya tugas kok banyak sekali Bu Dewi. Apalagi di guru penggerak ini. Terus kalau saya lihat lagi, kalau pagi di sekolah, ternyata tugasnya juga sama banyaknya Bu Dewi. Jadi kayak kegiatan sekolah, ngurusin anak-anak, terus habis gitu yang nilai, kan habis ini kan mau rapotan, jadi ngurusin nilai, terus ngurusin apa lagi ya, lain-lain kayak acara-acara sekolah yang kayak kelas meeting gitu-gitu. Itu kayaknya langsung jadi satu semuanya, Bu. Jadi kayak tahu-tahu dalam satu waktu ini tuh semua tuh kayaknya menyerbu gitu. Kayak nggak bisa napas, Bu, jadinya capek rasanya gitu. Itu sih, Bu, yang pengen aku ceritain, Bu Dewi. Oke, 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 Bu Rosa. Hebat. Bu Rosa ini sebenarnya guru yang hebat ya. Semuanya jadi guru yang multi talent. Ya mengajar, ya tetap belajar, gitu mengembangkan diri. Jadi tujuan Bu Rosa ke saya hari ini itu adalah ingin mendiskusikan tentang Bu Rosa yang merasa lelah dengan tugas yang bertumpuk-tumpuk, dengan banyaknya aktivitas yang sudah Bu Rosa lakukan, antara mengajar, kemudian menjadi guru, begitu. Bu Rosa tentunya Bu Rosa ini menjadi guru adalah sebuah pilihan ya, bukan sebuah uji coba. Betul, Nah, betul. ketika pertama kali dulu Bu Rosa menjadi seorang guru, apa sih Bu yang motivasi Ibu kepingin menjadi seorang guru? Jujur, Bu, awalnya Diceritakan tuh Bu. awalnya tuh saya ya biasa aja gitu loh menjadi guru tuh kayak ya coba aja lah jadi guru gitu. Karena waktu itu saya ngelamar kerja yang pertama kali diterima jadi guru ini. Jadi yang lainnya OTW OTW ini udah eh, masuk duluan gitu. Terus akhirnya pelan-pelan gitu kan seru bisa ketemu anak-anak, bisa cerita-cerita, bisa ketawa-ketawa, bisa ngomel-ngomel. Jadi kayak ada penyemangat sendiri, kayak ada rasa apa ya warna tersendiri. Jadi guru itu. Jadi eh, apalagi guru SMP ya. Jadi ketemu anak-anak yang masih kecil iya, yang mau gede juga iya. Jadi kayak eh, rasanya masih muda terus gitu. Bu Dewi. Sip, sip. Gitu. Keren ya motivasi Bu Rosa menjadi seorang guru ini. Ibu dari permasalahan tadi kegundahan Ibu terkait dengan masalah menupunya tugas, ayo Ibu kita pecahkan satu-satu. Kira-kira apa sih penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan Ibu menjadi tugas-tugasnya Hmm. bertumpuk. Tentunya di dalam hati kecilnya Bu Rosa itu sebenarnya sudah tahu jawabannya. Cuman mungkin terkadang kita itu ada perasaan apa ya ego, kemudian ada perasaan menyalahkan tugas gitu, menyalahkan orang yang beri tugas. Mari kita urai satu-satu. Kira-kira permasalahan itu apa saja sih penyebabnya Bu Rosa? Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, kan tugas itu kan banyak ya. Mulai dari yang guru penggerak, terus yang kegiatan sekolah, terus yang nilai-nilai. Jadi itu ketika saya udah lihat tugasnya banyak tuh kayak udah keburu capek duluan gitu, kayak males gitu. Langsung, kok banyak banget ya. Jadi biasanya eh, akhirnya saya kejar itu kalau udah deket-deket deadline gitu Bu. Jadi awal-awal tuh masih pengen santai, nanti, terus baru kalau mau deadline itu baru kalang kabut gitu kayak, waduh banyak banget tugasnya ternyata. Ya itu Bu Dewi. Kayaknya sih itu. Jadi kayak malas terus nanti, terus ternyata udah mau deadline baru dikejar semua. Itu kayaknya Bu Dewi. Oke, oke, oke. Baik, Bu Rosa, karena Bu Rosa memang punya tanggung jawab yang banyak ya, punya tanggung jawab yang besar menjadi seorang guru. Dengan kalau saya mendengar ceritanya Bu Rosa tentang banyak tugas, kemudian menjadi seorang guru penggerak, kemudian tugas sekolah, tugas nilai, belum lagi nanti ditambahkan dengan tugas-tugas yang ada di rumah ya Bu, baik sebagai seorang anak maupun menjadi seorang istri. Eh, Mari Bu Rosa, kira-kira intinya dari yang banyak tadi Bu Rosa sebutkan itu
berusaha menyimpulkan satu apa sih sebenarnya inti permasalahan dari kelelahan ibu ini. Kalau dilihat dari tadi yang sudah saya ceritakan itu kayaknya lebih ke manajemen waktu ya, Bu. Jadi kayak eh, harusnya kan itu bisa kayak dicicil atau dikerjain pelan-pelan. Tapi karena awalnya sudah lihat udah males, itu terus akhirnya numpuk-numpuk, waktunya nggak bisa diatur, harusnya bisa nyicil, ternyata nggak nyicil. Akhirnya ya itu jadi keteteran itu, Bu Dewi. Oke, luar biasa keren. Ya, Bu Rosa sudah punya jawaban sebenarnya. Cuman mungkin ada perasaan bagaimana gitu untuk mengutarakannya. Tentang manajemen waktu ya Bu, yang seperti Ibu sampaikan tadi, manajemen waktu Ibu yang kurang baik. Nah, dari beberapa faktor tentang manajemen waktu, kemudian tentang Ibu menunda-nunda pekerjaan, dari beberapa faktor yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada nggak langkah ke depannya yang akan Ibu lakukan? Dan kira-kira langkah ke depan itu kapan Ibu mau merealisasikan? Apakah Ibu perlu juga sebuah dukungan dari teman-teman atau sebuah komunitas atau tim kerja yang baik untuk mengatasi permasalahan di yang sedang melanda Bu Rosa ini. Monggo Bu Rosa. Oke, kalau dilihat ya dari masalah saya itu manajemen waktu, harusnya kan saya lebih bisa mengatur waktu karena kan manage itu kan mengatur. Berarti ya kuncinya itu ya saya harus mengatur waktu itu Bu kayaknya. Jadi bagaimana caranya supaya uh, waktu itu diatur sedemikian rupa supaya nanti ketika saya uh, sudah memang jatahnya mengerjakan itu bisa mengerjakan dan enggak keteteran gitu. Jadi mungkin apa ya bisa buat catatan mungkin ya kayak skala prioritas mana yang dikerjakan duluan, mana yang bisa dikerjakan setelahnya, antriannya gimana-gimana. Mungkin itu, Bu. Mungkin dalam bentuk uh, agenda bisa kayaknya. Jadi buat agenda, mungkin agenda tulis ya, karena kan saya kan enggak begitu suka kalau pegang HP itu kan pasti biasanya lihat chat di WA itu, lihat grup sekolah, lihat grup CGP itu kan isinya tugas itu kayaknya lihat HP itu udah sumpek gitu loh, Bu. Mungkin saya bisa mengalihkan jadwal-jadwalnya itu nulis kayak agendanya itu di agenda di buku. Jadi kayak apa namanya? Kan lebih seru gitu kalau nulis terus dihias-hias kayak anak-anak sekarang kan bikin apa ya scrapbook apa-apa itu. Jadi lucu-lucu, jadi penyemangat buat kerja gitu. Dan mungkin kalau ditanya waktunya ya secepatnya ya supaya segera terselesaikan permasalahan saya ini. Jadi habis ini saya mau pergilah. Oh, nggak bisa deh udah tutup, Bu. Besok lah, Bu. Saya ke toko buku beli agenda. Gitu, Bu. Memang benar ya, Bu Rosa itu selain multi talent, Bu Rosa juga bisa menyelesaikan masalah. Oke, baik Bu Rosa. Dari banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh Ibu Rosa, mungkin Bu Rosa bisa menyampaikan tanggung jawab apa yang seharusnya Ibu lakukan terkait dengan masalah yang sudah Ibu hadapi ini dan sudah dari percakapan yang kita lakukan tadi ini, tanggung jawab apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya, Bu Dewi. Jadi saat ini kan saya sedang mengalami permasalahan dalam manajemen waktu, di mana saya karena melihat tugas yang terlalu menumpuk, terlalu banyak, jadinya saya tertarik untuk seperti anak-anak mager, malas gerak. Jadinya tugas saya akhirnya numpuk di belakang,
keteteran, kayaknya banyak, tapi sebenarnya itu bisa dicicil sih, Bu. Dan di situ uh, untuk solusinya, setelah ini saya akan berusaha untuk memanage waktu saya. Caranya bagaimana? Itu nanti bisa dengan agenda yang terutama agenda tulis. Karena tadi kalau lihat HP rasanya isinya kok tugas semuanya. Jadi pakai agenda tulis biar gampang untuk dicek juga, nggak hilang filenya, udah ada di bukunya. Jadi eh, mudah-mudahan setelah itu saya bisa memanage waktu saya dengan melihat apa yang ada di agenda itu, Bu Dewi. Oke, baik, Rosa. Saya rasa tadi antara tanggung jawab dan kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, coaching kita hari ini sudah disampaikan oleh Bu Rosa. Semoga pembicaraan kita hari ini tidak sia-sia ya Bu. Coaching hari ini tidak sia-sia, Ini ya. tetapi bisa segera Ibu bisa terapkan supaya masalah-masalah tentang manajemen waktu Ibu, bertumbuknya tugas yang Ibu hadapi hari ini bisa terurai, bisa terkerjakan dengan baik dan rapi di kemudian harinya, tanpa ada tugas-tugas yang menumpuk lagi, supaya tanggung jawab Ibu sebagai guru, tanggung jawab Ibu sebagai anak atau istri yang ada di rumah, tanggung jawab Ibu sebagai orang tua di sekolah bisa terselesaikan, berjalan sesuai dengan alurnya, tidak bertumpuk-tumpuk. Begitu Bu Rosa, mungkin Bu Rosa ada yang mau ditanyakan kembali. Sudah Bu, sudah ketemu jalan keluarnya. Jadi ngobrol sama Bu Dewi ini menguatkan saya banget untuk apa ya yang harus saya lakukan setelah ini biar lebih mantep gitu, Bu Dewi. Makasih Bu Dewi. Bu Rosa, terima kasih sudah mempercayai saya untuk bercerita. Oke, makasih ya Bu Dewi. Saya, Iya, sampai ketemu besok di sekolah. Bu Rosa, terima kasih. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih kepada Bu Dewi dan Bu Rosa, sudah luar biasa dalam praktek coaching yang telah dilakukan. Mungkin saatnya kita mulai melakukan evaluasi. Yang pertama dari Bu Dewi selaku coach, ya kan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke, terima kasih Pak. Untuk indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan awalnya kan adalah present, mendengarkan aktif dan bertanya berbobot. Dari 3 tadi ada satu indikator, yaitu saya mencoba untuk mendengar Rosa, kemudian mendengarkan saya terlibat di dalamnya dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Rosa. Begitu Pak Emil. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Dewi, sangat luar biasa. Dari catatan saya menggunakan metode Tirta, mulai dari apersepsi, dengan sudah luar biasa, membuka permasalahan, mulai dari mengawalinya sudah luar biasa, sedangkan tujuan untuk berkomitmen untuk menentukan tujuan coaching ya sudah terbentuk di situ, identifikasi masalahnya juga sudah bisa memilah-milah masalah, mengerucutkan masalah, dan membatasi masalahnya juga sudah bagus. Bahkan dari penentuan rencana aksi dan bahkan menciptakan suasana yang bertanggung jawab itu juga luar biasa. Selanjutnya mungkin terakhir Bu Dewi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke Pak, terima kasih Pak Emin. Untuk kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan kembali adalah tentang pertanyaan berbobot Pak. Saya merasa saya ingin sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menggali informasi, menggali permasalahan dan menguraikan masalah yang ada pada coaching saya. Luar biasa ya, mudah-mudahan semakin seringnya kita berlatih
dalam metode coaching ini, maka kita menjadi terbiasa, menjadi banyak diksi-diksi yang kita peroleh dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat. Terima kasih Bu Rosa, terima kasih Bu Dewi. Semoga bisa mewarnai dan menginspirasi kita semuanya, terutama coach-nya ya kan yang luar biasa. Seperti coach-nya ini luar biasa. Seperti ini loh, psikolog ya, psikolog. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imin. Sama-sama.